18 anggota DPRD di Nias Utara 3 bulan tak masuk kantor. Bawaslu Binjai dituntut tindak ASN terlibat pilkada. Puluhan anak nelayan di pesisir Belawan antusias belajar di kapal perpustakaan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Siti Isneni Nur. Pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, bermula dari surat 18 anggota DPRD Nias Utara pada bulan Juli lalu yang mengkehendaki Sekwan dicopot. Sejak itu 3 bulan sampai sekarang kegiatan di lembaga DPRD Nias Utara lumpuh. Akibatnya sejumlah pembahasan gagal, bahkan tahapan pembahasan APBD 2021 di Kabupaten Nias Utara terancam gagal. Sejak Juli 2020 lalu, 18 anggota DPRD Nias Utara yang pernah menyurati pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti permintaan mereka kepada pemerintah daerah mencopot Sekwan, hingga saat ini tidak pernah masuk kantor lagi di lembaga DPRD. Sementara ke-18 anggota DPRD Nias Utara tersebut tetap menerima gaji, meski tugas dan fungsi mereka yang dipercayakan oleh rakyat Nias Utara diabaikan. Akibatnya sejumlah pembahasan di lembaga DPRD Nias Utara selama 3 bulan belakangan ini gagal. Di antaranya pembahasan laporan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, laporan keuangan pertanggungjawaban pemerintah daerah, laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, dan pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020. Semenjak ada surat anggota DPRD 18 orang yang menyurati pimpinan DPRD, saat itu juga mulai kegiatan DPRD tidak ada. Tapi kami sebagai pimpinan, walaupun saya sebagai ketua dan pimpinan lain Fatizar Hulu, selalu kami tetap ke kantor dan mengkonsultasikan apapun kegiatan-kegiatan di DPRD. Tapi kalau anggota DPRD tidak datang, apapun yang kami laksanakan. Seharusnya saat ini telah memasuki tahapan pembahasan KUAPPAS APBD 2021. Akan tetapi dikhawatirkan juga akan terancam gagal. Tindakan dan permintaan ke-18 anggota DPRD Nias Utara untuk mencopot Sekwan dinilai terlalu berlebihan, karena seharusnya mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Apakah benar 18 anggota DPRD sampai saat ini tidak ada di kantor, Pak? Iya, sampai sekarang anggota DPRD kecuali dalam menerima gajinya, semua kegiatan lumpuh. Anggota DPRD yang 18 yang terdiri dari beberapa fraksi hari itu dan memang sampai sekarang tidak hadir di kantor. Kecuali fraksi Golkar PDI Perjuangan. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, gudang penyimpanan tiner milik PT Sumatera Timberindo Industri di Jalan Batang Kuis, Desa Buntu Bedingbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah gudang penyimpanan tiner milik PT Sumatera Timberindo Industri di Jalan Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, malam tadi ludes terbakar. Sebelum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari arus pendek listrik di dalam gudang. Sebagian bahan-bahan dari dalam gudang yang mudah terbakar seperti cat dan tiner, membuat api dengan cepat menyambar ke bagian atas, sisi kanan dan belakang gudang. Diketahui pabrik pembuatan daun pintu tersebut terbakar saat pekerja tengah istirahat sekitar pukul 7 malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan Pemko Medan diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api.
Menurut Kapolsek Tanjung Morawa AKP Sawangin, kebakaran terjadi saat gudang dalam keadaan kosong. Pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran dengan memeriksa pengelola gudang, serta menurunkan tim Inavis dan bantuan Lab 4 Kota Medan untuk mengetahui titik api berasal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Bahwa kami tadi menerima informasi bahwa di pabrik ini ada terjadi kebakaran sekitar pukul 19 WIB. Langsung kami cek kemari ke TKP, ternyata memang benar dan sudah ada mobil pemadam kebakaran 2 unit untuk memadamkan api. Informasi yang kita dengar bahwa yang terbakar ini adalah gudang yang berisikan thinner yang mudah terbakar, ya. Dan asal api sementara masih dalam penyelidikan dan korban jiwa sementara belum ada yang ditemukan, dan dari pihak perusahaan tetap kooperatif untuk dimintai keterangan. Jadi untuk kerugian belum bisa diperkirakan, namun nanti setelah berbicara dan diinterogasi baru bisa kita mengetahui berapa jumlah kerugiannya dan titik apinya. Dan kemungkinan setelah api padam, tim Inavis dari Polresta Deli Serdang akan kita turunkan dan lanjut kita ke lapor Medan. Kita minta juga supaya diturunkan supaya mengetahui titik api yang sebenarnya akibat dari apa terjadinya kebakaran. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir sebabkan Sungai Sianga meluap. Akibatnya banjir merendam 6 dusun di Desa Terusan Tengah, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara. Banjir yang terjadi di Desa Terusan Tengah, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara, disebabkan karena tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Sianga. Selain menggenangi ratusan rumah di 6 dusun di 2 desa tersebut, banjir juga menggenangi ruas jalan. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 50 cm atau setinggi kaki orang dewasa. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, genangan air juga mengganggu arus lalu lintas penghubung desa di wilayah tersebut. Warga mengatakan, genangan banjir mulai dirasakan sejak Rabu subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Luapan air yang datang secara perlahan terus meninggi, menggenangi ruas jalan dan pemukiman warga. Di kampung ini, Pak? Kalau 1 tahun mau sampai 5 kali 6 kali. Sering ada korban jiwa kayak di sini kalau ada banjir? Kalau korban jiwa ya nggak ada. Nggak ada ya? Pernah ngungsi kayak? Ya sering lah kalau banjir besar itu ya sering di sawit lah, di sawit. Berapa ketinggian kira-kira kalau di sini banjir? Ketinggian pula banjir besar sekitar 70. 70 cm? Ya, Rumah kakek sendiri banjir enggak? banjir. Banjir ya, Kak, ya? Mengantisipasi terjadinya banjir lebih besar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Asahan mengimbau warga segera mengungsi. BPBD Asahan telah menyediakan fasilitas untuk warga yang mengungsi. Banjir di Dusun 10 Raworejo Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja ini, ketinggian air mencapai rata-rata sampai dengan lebih kurang 1,5 meter di atas permukaan tanah untuk daerah yang paling dalam, dan sudah merendam berdampak kepada 87 rumah dengan KK lebih kurang 115 KK terdampak. Ketinggian air di rumah lebih kurang rata-rata 20 sampai 50 cm. Ini Bang, tindakan BPBD sendiri Bang, jika ini masih berlangsung lama gimana? Kita bersama perangkat kecamatan, perangkat desa memantau dan menghimbau pada warga untuk antisipasi. Jika memang debit air terus bertambah, kita sarankan agar mengungsi dari rumah, dan kita akan membantu prosesnya jika warga hendak melakukan mengungsi.
Meski kondisi air belum memperlihatkan tanda-tanda bakal menyurut, namun warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, puluhan warga di Binjai, Sumatera Utara berunjuk rasa di kantor Bawaslu setempat, menuntut Bawaslu menindak aparatur sipil negara yang terlibat pilkada. Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Binjai mendatangi kantor Bawaslu Kota Binjai yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Puluhan warga juga membawa foto bukti keterlibatan sejumlah aparatur sipil negara yang ikut berkampanye, seperti lurah, camat, hingga kepala dinas. Para pendemo menuntut agar Bawaslu Kota Binjai mengambil tindakan tegas atas ketidaknetralan ASN di jajaran pemerintah Kota Binjai yang mendukung kegiatan kampanye paslon nomor urut 2 yang merupakan istri dari Wali Kota Binjai saat ini. Menurut sejumlah pendemo, ada aturan dari pemerintah terkait dengan netralitas ASN dan berharap Pilkada Kota Binjai pada Desember 2020 nanti berjalan dengan demokrasi. Kami berharap tahun ini 2020, hari ini pilkada di Kota Binjai harus berbeda dengan tahun-tahun belakangan. Artinya apa? Hari ini kami memang merindukan demokrasi di Kota Binjai ini. Makanya kami hadir ke Bawaslu Kota Binjai ini. Karena kami melihat banyaknya ASN-ASN yang melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Ada 7 poin yang harus dipatuhi ASN, tapi mereka langgar semua. Seolah-olah negara ini milik penguasa, seolah-olah negara ini punya milik masing-masing. Padahal ada aturan-aturan yang harus mereka patuhi dan mereka langgar. Jangan salahkan kami hanya menyampaikan bahwasanya itu salah yang mereka lakukan. Selain itu, para pendemo juga menduga sejumlah ASN sudah terlibat langsung politik praktis dengan ikut berkampanye dan harus ditindak dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang kita lihat di spanduk-spanduk yang ada di bawah kawan-kawan hari ini, ada dugaan beberapa ASN, itu salah satunya seperti Kadis Kesehatan, ya. Ada juga Lurah Binjai Estate, ada BPBD. Juga Kepala BPBD, ada juga Camat. Jadi seperti yang dilihat kawan-kawan saat ini, dan yang spanduk yang saat ini beredar, itu sudah beredar di media sosial. Oke, tuntutannya gimana jadi Pak? Tuntutannya kita berharap sesuai dengan aturan yang ada. Ketika ASN melanggar aturan, tentu ada sanksi. Dan kita berharap sanksi harus ditegakkan. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kota Binjai Lailatu Sururiyah mengatakan sangat mengapresiasi tuntutan dari para pendemo. Bawaslu juga sudah pernah menyurati KASN di Jakarta terkait dengan netralitas ASN tersebut. Bahkan saat ini Bawaslu akan menyurati Gakumdu terkait dengan pidana pemilu yang dilakukan salah satu ASN untuk segera ditindaklanjuti. Pada dasarnya Bawaslu mendukung segala aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui kawan-kawan yang melaksanakan aksi tadi pagi. Begitupun tidak terlepas daripada Bawaslu sendiri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya yang diamanahkan oleh undang-undang pada hari ini. Seperti apa yang sudah dilaksanakan? Ya, terkait sehubungan dengan beberapa aspirasi disampaikan oleh kawan-kawan yang melaksanakan aksi pada hari ini adalah terkait dengan netralitas ASN. Nah, sampai hari ini Bawaslu Kota Binjai sudah menangani beberapa pelanggaran terkait dengan netralitas ASN, yaitu ada 1 temuan dan 2 laporan. Kemudian saat ini juga masih dalam proses, ada 1 laporan lagi dan 1 temuan terkait dengan keterlibatan ASN dalam kampanye. Hari ini insya Allah akan kita sampaikan atau kita teruskan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu, karena memang
dari kajian Bawaslu Kota Binjai menemukan ada dugaan pelanggaran tindak pidana. Kemudian selain itu juga kita akan kembali meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan netralitas ASN tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak ke Mapolrestabes Medan. Ombudsman menemukan ruang tahanan yang sangat padat akibat penolakan pemindahan tahanan ke lembaga pemasyarakatan. Setibanya di Mapolrestabes Medan, Komisioner Ombudsman dan tim langsung menuju ke ruang tahanan Mapolrestabes Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tim Ombudsman Perwakilan Daerah Sumatera Utara melihat langsung padatnya penghuni masing-masing sel di ruang tahanan. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Apiadi Siregar, kepadatan tersebut tidak hanya terjadi di ruang tahanan Mapolrestabes, tetapi hampir di semua wilayah termasuk di jajaran Polsek. Kondisi ini diakibatkan oleh kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM di masa pandemi COVID-19 yang salah diterjemahkan di tingkat bawah. Di ruang tahanan Mapolrestabes Medan sendiri, Ombudsman juga menemukan tahanan yang statusnya sudah dalam masa persidangan, bahkan ada yang sudah berkeputusan hukum tetap atau inkrah. Kan ada gini, kan kemarin ada surat Menteri Hukum dan HAM bulan Maret yang lalu yang melarang yang meminta seluruh lapas Indonesia untuk tidak menerima tahanan dari penyidik gitu ya. Nah, dampak dari itu kemudian terjadilah pembludakan tahanan di kepolisian. Ya. Nah, kami Ombudsman sejak Mei ya sudah melakukan kajian tentang itu. Ya. Dan hasilnya ini menemukan bahwa saya kira kondisi fakta di lapangan itu sudah sangat memprihatinkan. Ya. Kami tadi sudah merasakan sendiri bagaimana 3 menit saja kita di dalam itu teringat betul. Nah, karena itu saya kira ini walaupun mereka para pelaku kejahatan, tapi saya kira mereka punya hak diatur dalam peraturan ya. Ada peraturan kepala kepolisian negara Indonesia ada ya. Ada hak-hak mereka harus dilindungi. Nah, karena itu kemudian kita ingin membantu mereka supaya segera mereka dikirim ke lapas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ini ternyata banyak yang sudah vonis ya. Banyak yang sudah vonis. Tapi ternyata belum juga dikirim ke lapas. Ini kan hak mereka yang mestinya nggak boleh lagi di sini yang sudah divonis seperti ini. Ini yang ingin kita tindak lanjuti. Temuan menjadi perhatian Ombudsman untuk kemudian dicarikan jalan keluar oleh instansi berwenang karena tahanan sendiri juga memiliki hak yang diatur dalam undang-undang. Ombudsman Sumut mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, dalam upaya menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Medan, calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution akan membuka 1 sentra UMKM di tiap kelurahan. Dengan begitu, seluruh kelurahan yang ada di Kota Medan diharapkan menjadi pusat industri kecil yang bisa menghasilkan produk barang atau jasa. Calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution gencar melakukan kampanye di sejumlah titik menyongsong Pilkada Medan 2020 pada 9 Desember mendatang. Dengan metode kampanye tatap muka, dia mendatangi warga untuk mendengar langsung keluhan mereka. Salah satu fokus utama dalam visi misinya adalah masalah ekonomi. Warga yang banyak berprofesi sebagai pedagang meminta kepada Bobi untuk lebih memperhatikan nasib para pedagang, seperti memberikan bantuan peralatan untuk berjualan. Menanggapi hal tersebut, Bobi berjanji jika terpilih menjadi wali kota Medan tahun 2020, ia sudah menyiapkan sejumlah program bagi para UMKM. Satu program unggulan yang ditawarkannya adalah membentuk 1 sentra UMKM di tiap kelurahan. Dengan adanya sentra UMKM di tiap kelurahan, Bobi berharap masing-masing kelurahan bisa menjadi pusat industri kecil yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Ke masyarakat, tadi kita ngelihat langsung juga salah satu masyarakat di lingkungan sini ada Nenek Isma.
Nenek Isma tadi kondisinya kita bilang sebatang kara. Anaknya beliau sudah meninggal, begitu juga dengan suaminya, hidup sendiri, umur 72 tahun. Hari ini belum mendapatkan satupun bantuan dan belum punya BPJS. Ini yang tadi yang kita kunjungi, karena tadi kita ada serap aspirasi di lingkungan sini, diinformasikan oleh tim relawan kita ada Nenek Isma tadi. Oleh itu kita lihat kondisinya langsung. Satu kelurahan, satu sentra UMKM, bagaimana kedepannya akan menjadikan kelurahan itu menjadi industrial yang kedepannya akan memajukan lingkungan kelurahan itu sendiri. Dan kalau sudah masif di 151 kelurahan di Kota Medan, ini akan menjadikan penggerakan perekonomian di Kota Medan yang luar biasa. Ini semua sekarang di masa pandemi tertahan semua, ide-ide luar biasa sudah ada di kepala, tinggal bagaimana bisa diaplikasikan saja, diaplikatifkan saja. Inilah pemerintah Kota Medan harus turun langsung. Mulai dari ada bantuan modal usaha, bantuan alat usaha, dan pendampingan juga ke arah digital. Ini sangat penting, Bang. Itu yang tadi kita sampaikan. Warga berharap ada bantuan modal usaha serta modal alat produksi sehingga bisa membantu mereka dalam menjalankan usaha. Oh, pedagangnya sebagai jualan sosis, nugget. Apakah harapan kakak? Harapan saya bantuan. Bantuannya ya seperti kayak untuk berdagang jual sosis itu dia ngasih bantuan alat bakarnya, kompornya gitu loh, Bang. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah sulitnya menuntut ilmu di masa pandemi COVID-19, puluhan anak nelayan di pesisir Belawan antusias belajar daring di atas kapal perpustakaan terapung milik Ditpol Airut Polda Sumut. Selain menyediakan wifi gratis dan buku sekolah, di kapal tersebut juga terdapat guru pembimbing yang juga anggota Polri. Puluhan anak nelayan ini tak sabar ingin naik ke atas kapal perpustakaan terapung saat akan sandar di dermaga Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kedatangan kapal yang telah dimodifikasi menjadi perpustakaan terapung dengan menghadirkan para pengajar yang merupakan anggota Polri ini disambut antusias warga di pesisir Belawan. Setelah berbaris dan mendapatkan arahan dari petugas Polairut Polda Sumut, para pelajar dan pembimbing juga menjaga protokol kesehatan di atas kapal. Selain memberikan peralatan sekolah gratis, perpustakaan terapung yang bersandar di sepanjang pesisir Belawan ini dapat menarik minat baca pelajar di tengah pandemi COVID-19. Keberadaan kapal ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan paket internet dan membantu pelajar selama belajar online atau daring. Di tengah sulitnya memenuhi kebutuhan belajar online, kapal perpustakaan terapung milik Ditpol Airut Polda Sumut berkeliling setiap harinya dengan menyediakan buku baca dan wifi gratis untuk anak-anak nelayan. Berkaitan untuk kapal ini, yaitu diperuntukkan untuk proses belajar mengajar para anak-anak SD, SMP, SMA, yang mana berkaitan dengan situasi saat pandemi ini, kami sesuai dengan program unggulan Kabaharkam, kita menyediakan fasilitas yang dilengkapi dengan wifi, jadi dengan tujuan untuk mendukung proses belajar mengajar para siswa, yang mana kegiatannya kita merapat ke kampung-kampung nelayan. Di samping dengan itu, sebelum proses belajar mengajar kita juga selalu menggunakan protokol kesehatan. Selain berlayar kita juga menyediakan guru ya Pak ya, polisi. Ya, untuk yang membantu pengajar bahwasanya dari kami sendiri, yaitu dari para personil-personil Ditpol Air.
Kapal perpustakaan terapung ini baru pertama kali ada di Sumatera Utara. Setiap harinya akan bergantian berlayar untuk menelusuri beberapa kawasan pemukiman penduduk Belawan di 4 titik seperti kawasan Pajak Baru, Kampung Nelayan, Belawan Lama, dan Kampung Nelayan Seberang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono mengingatkan masyarakat agar lebih mewaspadai penyebaran COVID-19 saat musim hujan. Ia juga berharap masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk saat harus berteduh dari hujan di jalan dengan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Sebagian besar wilayah Indonesia sudah mulai diguyur hujan sejak akhir Oktober 2020. Memasuki musim hujan, masyarakat Indonesia diimbau lebih berhati-hati mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengingatkan masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi apapun. Pandu mengatakan sebagian masyarakat terbiasa menepi untuk berteduh ketika hujan turun. Dalam situasi tersebut, tak jarang terjadi kerumunan. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak satu sama lain. Ia juga menyarankan agar masyarakat menunda bepergian ketika turun hujan. Berteduh di tempat, jadi berhimpit-himpitan kadang-kadang. Nah, ini jangan sampai melepas masker lah, ya. Jadi menghindari kerumunan. Ini kerumunan berhimpitan karena menghindari curah hujan yang cukup tinggi ketika melakukan aktivitas. Atau kemudian yaitu jangan berpergian dulu waktu hujan. Pandu juga meminta masyarakat mewaspadai banjir yang mungkin terjadi akibat tingginya curah hujan. Ia khawatir jika banjir menyebabkan masyarakat terpaksa mengungsi. Pengungsian yang ditinggali puluhan hingga ratusan orang berpotensi tinggi menjadi klaster COVID-19. Tak hanya itu, tubuh lebih rentan terhadap penyakit influenza, batuk, dan pilek saat musim hujan. Hal ini juga memperbesar kemungkinan terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Siti Isnianinur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.